Shalom saudara-saudara Tuhan. Apa kabar saudaraku? Amin. Orang yang percaya dengan Tuhan akan mesti ada yang luar biasa. Amin. Sebab percaya, justru itu kita datang ke gereja ini untuk percaya bahwa Tuhan yang memulihkan kita. Bahwa Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Tapi ada rahasianya saudaraku. Rahasia yang penting harus kita tangkap dan kita dengar hari ini. Yang pertama bagi kita, ada ketaatan bagi kita. Kalau kita tidak taat datang kepada Tuhan, percaya. Sama yang katakan firman Tuhan, katakan kita menjadi suang-suang kuku. Tapi buka hatimu, pikiranmu untuk mendengar firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu menguatkan dan meneguhkan kita semuanya. Dan kita percaya. Sebab tema kita hari ini adalah, dikatakan di sini bagi kita supaya kita selalu sungguh-sungguh taat dengan kemustahilan. Mau kita taat dengan kemustahilan saudaraku? Nggak mungkin. Masa begitu datang penyakit bagiku, goncangan ekonomi ini, kok masa bisa taat? Tapi kalau orang yang percaya dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan ada perkataan itu. Apapun yang datang kepada kita, kita taat. Di dalam ketaatan itulah kita, Tuhan melihat. Tuhan melihat keadaan kita, apa yang kita alami. Tadi pagi saya katakan gini saudaraku. Sebab perubahan-perubahan ini mesti ada hari kita di dalam doa kita. Jangan kita mengatakan Tuhan sembuhkan aku. Tuhan engkau berkati aku. Itu sudah lama. Apa sekarang doa kita di dalam kemustahilan ini? Apapun yang terjadi datang kepada aku Tuhan, aku selalu bersyukur kepadamu. Inilah harus doa-doa kita hari ini saudaraku. Sebab apa Tuhan tahu? Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Jangan kita seperti yang dikatakan di firman Tuhan saudaraku apa? Mataku melihat keadaanmu dan telingaku mendengar suaramu. Tapi apa yang tidak kuberikan yang berkat adalah kesombongan, keegoisanmu, dosamu. Itulah yang menghambat berkat bagi kita saudaraku. Jadi justru itu jangan kita lagi minta, Tuhan. Kok begitu datang cobaan ini datang kepada aku. Wahyu 3 ayat 19 mengatakan saudaraku apa? Setiap yang sayang, ya Tuhan yang sayang dengan kita harus kita diajar. Cara apa? Antara kita jauh dari Tuhan, kita dihajar penyakit, resesi ekonomi. Tapi kalau kita ada di situ, kita minta Tuhan, lihat aku. Apakah biarkan aku menderita dan kesusahan? Apakah biarkan aku kelaparan? Ketaatan kita dan kita menerah kepada Tuhan. Itulah Tuhan memberkati kita. Dan yang kedua sekarang ini ada. Kalau saya dulu waktu persekutuan yang lama dulu, gereja yang lama, selalu saya berdoa begini. Tuhan ampuni dosa yang kecil dan yang besar. Sekarang bukan gitu lagi doa lagi saudaraku. Sebab ada dua dosa. Dosa yang diampuni dengan dosa yang tidak diampuni. Bagaimana itu saudaraku? Kalau dosa diampuni apa? Tuhan ampuni dosaku. Seperti perempuan yang sama-sama Yesus mau dilempari. Tapi apa kata Yesus? Jangan ulang lagi kembali. Disitulah Tuhan mengampuni segala dosa kita. Tapi kalau kita tidak diampuni dosa apa? Oh kamu mencuri? Tidak. Oh kamu menipu? Tidak. Disitulah dosa kita tidak diampuni oleh Tuhan. Lantaran kita membela. Tidak kita mengaku. Siapa yang mengaku di Alkitab Tuhan yang diampuni Tuhan dosanya? Siapa? Begitu besar dosanya, berzina.
adalah Daud. Tapi lantaran dia mengaku dosanya kepada Tuhan, Tuhan menenangi Daud. Tuhan memakai Daud yang lebih luar biasa. Jadi saudaraku, kita jangan kita lagi Tuhan, kita bela dosa kita lagi hari ini. Kita mengaku, yang terutama mengaku kepada Tuhan. Tuhan mengampuni dosa kita. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Ini orang yang datang kepada Tuhan harus diakui dosanya. Jangan tidak mengakui. Sebab dikatakan saudaraku, Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi kita dengar suara Tuhan. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Bukan dia berbicara seperti manusia. Tapi apa? Kita buka firman Tuhan. Setiap saat kita baca firman Tuhan, itulah hubungan kita dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Hanya kita hanya mendengar, datang ke gereja berapa saudaraku. Nanti mungkin ini maaf. Kalau di sini saya mempercayai banyak yang bertekun datang kepada Tuhan. Saya dari pintu sana, tadi apa saya khotbahkan? Mungkin banyak kurang mengingat. Tapi kalau kita buka firman Tuhan, selalu kita bisa ada hubungan dengan Tuhan yang erat. Ini Tuhan katakan sebab kita percaya dengan Tuhan. Sebab apa saya katakan? Rancangan Tuhan bagi kita rancangan yang terbaik. Bukan rancangan yang kecelakaan. Orang yang datang kepada dia selalu memberikan rancangan-rancangan yang terbaik. Itu di Yeremia 29 ayat 11 itu dikatakan saudaraku, amin. Tidak pernah Tuhan memberikan rancangan-rancangan yang kecelakaan kepada umatnya yang datang kepada dia. Tapi yang terbaik. Selalu yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Sebab apa saudaraku? Tuhan menghendaki umatnya hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan menginginkan kita yang terbaik, antara mengikuti kita rancangan Tuhan, bukan memberikan rancangan yang celaka bagi kita. Sekali 1 tahun kita peringati kelahiran Yesus. Tapi mungkin kita kadang-kadang lupa. Perhatikan, itulah rancangan yang terbaik, pengorbanannya sungguh besar. Begitu besar bagi orang yang datang kepada dia. Terlebih di hari Pentakosta yang ketiga ini. Mari kita lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh sebab kita percaya. Kedatangan Kristus sudah dekat. Mari kita selalu siap, amin. Mari kita selalu siap menanti kedatangannya kapan. Yang penting kita siap. Kapan dia datang, yang percaya kita. Sebab apa saudaraku, kalau kita percaya dengan Tuhan, Tuhan selalu menuntun kita. Bagaimana caranya? Kita harus cari bagaimana caranya melalui firman Tuhan. Selalu kita buka, kita baca, kita renungkan. Saya selama ini saya salah saya berdoa kepada Tuhan. Apalagi setiap hari Sabtu. Doa saya begini, Tuhan, kami besok untuk melayani. Kirimkan umat-umatmu datang ke gereja yang sebanyak-banyaknya. Tuhan mengingatkan saya itu salah permintaan. Yang penting sampaikan mereka kepadaku, aku yang bekerja kepada mereka. Jadi selalu banyak orang-orang hamba Tuhan kan banyak keringkan jemaat datang banyak besok datang ke tempat ini Tuhan untuk memuji Tuhan. Itu kurang efektif dengan Tuhan. Sekarang Tuhan akan kita berubah. Sebab apa? Kita ajar umat itu dengan cara pribadi dia untuk berhubungan dengan Tuhan. Kalau ada hubungan kita dengan Tuhan yang intim, yang luar biasa. Sungguh luar biasa tuh. Tadi pagi saya bersaksi saudaraku bagaimana saya terpukul.
Saya lari orang Kristen. Tapi sampai umur 45 tahun saya nggak tahu berdoa, nggak tahu apa. Satu waktu saya belum pernah ke Jakarta, pas pergi ke Jakarta di tahun 2024 ada urusan di sana masalah keluarga yang dijumpai satu pejabat tinggi yang ada di Jakarta, bintang 2 kepolisian. Tapi saya sampai di rumah di sana sore-sore, habis itu makan, biarpun dia pangkat tingginya begitu, nggak mau mereka makan di meja. Karena mereka pakai tikar sama anak-anaknya. Habis makan, saudaraku apa? Saya terkejut dan malu. Ambil Alkitab, baca masing-masing. Yang selalu didoakan mereka di rumah mereka apa? Keluarga daripada bapaknya, keluarga dari mamanya. Selalu itu mereka dibuat. Bahkan hidup mereka juga. Bangun pagi jam 5 mereka sudah berdoa juga. Saya malu. Saya tetap tertutup di kamar. Wah, satu pejabat tinggi tetap haus dengan hadirat Tuhan. Disitulah mulai saya berubah, bertobat. Mau datang ke gereja, tapi waktu itu masih gereja lama. Selalu ikut berdoa. Hasilnya saya lihat sampai sekarang itu sangat luar biasa. Menantunya yang pertama sempat Kapolda Sumatera Utara, orang Papua. Anaknya nomor 2 sekarang juga sudah bintang 2. Semua anaknya yang 3 itu maju. Dan dikatakan bukan gara-gara pangkat saya orang ini maju. Waktu sebelum meninggal kami ada bertemu 2019 kemarin. Ini adalah ada Tuhan yang menyertai anak-anak saya sampai begini. Disitulah saya rasakan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan orang yang datang kepada Dia, yang taat mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh. Asalkan kita saudaraku, mengikuti cara Tuhan. Jangan kita mengikuti cara kita sendiri, tapi kita ikutilah cara Tuhan. Apa cara Tuhan? Kita ikutilah supaya itu kita dapat kesuksesan. Sukses kita di dunia dan sukses kita nanti di hari yang terakhir. Ini yang penting yang kita lakukan supaya kita percaya. Justru itu saudaraku, bagaimana 5 kesuksesan yang tertulis ada Alkitab. Mari kita buka Kejadian 26 ayat 1 dan 6. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Dan di sini dikatakan bagi kita supaya kita mendengar dan mengikuti suara Tuhan. Mendengar dan mengikuti suara Tuhan. Inilah yang dialami, dia akan diberkati oleh Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya berkat secara rohani, tapi berkat jasmani pun seluruh bangsa menerima berkat ini lantaran mengikuti teladan hambanya ini. Sudah dapat saudaraku? Maka kita dengar firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Amalek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sampai orang asing. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku menepati sumpah yang telah kukerahkan kepada ayahmu. Ayat 4 dikatakan, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat 5, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu kepada segala perintahku, ketetapan dan hukumku. Ayat 6, ya tinggallah Ishak di Gerar. Ini jelas saudaraku, apa yang sudah mau
Abraham dan Ishak mendengar suara Tuhan dan mentaati, Tuhan mengasihi Abraham dan Ishak. Maka dikatakan jangan keluar dari negeri ini, akan kuberkati kamu. Tuhan memberkati Ishak 100 kali ganda. Dan kita pun saudaraku, kalau kita selalu ada mentaati perintah Tuhan. Sebab Allah menampakkan diri kepada Ishak dan menalurkan kepadanya janji-janji yang diberikan kepada Abraham seperti ayahnya. Ishak harus belajar hidup dengan janji-janji Allah. Belajar dia dengan janji-janji Tuhan. Kita pun sebagai umat Tuhan kita belajar. Terus untuk mendengar suara Tuhan, janji-janji itu akan kita terima. Tidak akan dibiarkan saudara-saudara kita menderita. Tidak akan dibiarkan kita sengsara seperti Ishak yang kelaparan di daerah itu. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan memberkati kamu. Justru itu Ishak mau mendengar dan menerima. Supaya kita lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bagian yang penting dari perjanjian itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Inilah yang diungkapkan dalam kata-kata aku menyertai engkau. Inilah yang diungkapkan Tuhan. Kata-kata akan menyertai engkau. Tidak akan kubiarkan kau menderita. Sebab dikatakan ayat 24. Kejadian tadi katakan apa saudaraku? Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham ayahmu. Ini selalu janji itu akan diberikan oleh Tuhan bagi kita dengan ini saudaraku. Sebab dikatakan apa? Karena Abraham taat mendengarkan kabar baik tentang ketaatan bersumber pada imannya. Bersumber kepada iman. Dan kita tahu kalau kita baca sejarah bagaimana Abraham, dari mana dia pindah, ke mana dia sampai dia ke tanah Kanaan, tapi belum ditunjukkan oleh Tuhan tanah di mana dia tinggal. Bahkan janji-janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham, akan keturunanmu tinggal di sini. Dia belum tahu kapan. Umur berapa saudaraku Abraham menerima janji itu? 100 tahun. Bukan sedikit waktunya. 100 tahun lama. Baru Tuhan memberikan janji itu. Tapi apa? Ada prinsip dipegang Abraham. Taat. Apa enggak tahu kita pada penderitaan kesusahan dia dihadapi Abraham? Banyak. Tapi selalu dia taat, memuji dia percaya. Tidak, Tuhan membiarkan aku menderita dan kesusahan. Tuhan tidak membiarkan aku tidak mempunyai keturunan. Dia akan diberikan itu saudaraku. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu sangat mengasihi orang yang datang kepada dia. Justru ketaatan Abraham kepada Tuhan dia diangkat sebagai teladan ketaatan yang bersumber kepada iman tadi. Supaya kita lebih percaya Abraham telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memelihara hukum-hukum Tuhan. Kita pelihara hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Sebab kita bukan zaman Taurat lagi. Tapi kita untuk zaman kasih karunia Tuhan. Antara kasih karunia Tuhanlah kita menerima keselamatan. Kalau tidak kasih karunia Tuhan kita tidak menerima keselamatan. Lantaran sudah Yesus memberikan kita keselamatan itu. Tanpa lahir Yesus kita menerima keselamatan. Tapi lahir Yesus ke bumi ini. Dia bangkit dari kematian. Dia akan diberikan kita keselamatan itu. Itulah janji Tuhan bagi kita supaya kita selalu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan percaya hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku Allah memberkatinya. Ishak pun dan semua orang yang percaya harus berusaha menamai iman dan ketaatan Abraham dan Ishak.
harus kita percaya, harus berusaha. Mari kita usahakan diri kita lebih percaya. Cuma itu tadi yang bilang itu, jangan kita membela diri kita adalah dosa. Tapi kita mengakulah ada dosaku, Tuhan ampuni dosaku. Aku tadi berbohong kepada istriku. Aku tadi berbohong kepada suamiku. Aku tadi berbohong kepada anakku. Ampuni Tuhan. Disitulah Tuhan akan mengampuni kita. Jangan kita kita pulang ditanya istri dari mana kok begitu lama. Jangan kita banyak alasan. Tapi kita harus terbuka. Ma, aku tadi ada begini-begini. Kita terbuka. Disitulah timbul apa saudaraku kalau kita terbuka? Keharmonisan. Sebab apa saudaraku? Kami dulu waktu seminar, tapi mungkin sudah banyak enggak di sini enggak mengerti ini. Kami seminar sehati. Suami istri berpegangan dengan tangan. Aku mencintai kau. Aku merindukan engkau. Itulah terjadi keharmonisan. Tapi kalau nggak ada keharmonisan kita, wah, apa yang terjadi saudaraku? Piring terbang, cangkir terbang, itu yang terjadi kalau nggak ada keharmonisan. Anak melihat, sesudah besar nanti, apalagi laki-laki dipraktekkan itu. Bapakku, mamaku dulu begini, kupraktekkan dulu kepada suami istriku. Wah, pukul. Lantaran itu sudah dilihat saudaraku. Jadi justru itu mari kita tempah keharmonisan di dalam rumah tangga kita supaya anak kita pun bisa kita arahkan. Saudara Tuhan mungkin sudah banyak yang mengenal saya tapi banyak yang mengenal saya. Saya saksikan dulu diri saya saudaraku. Inilah latar terjadi bagi kami sama-sama memahami. Anak saya 8. Kami kan keluarga besar, tapi satu pun ini sampai sekarang sudah 6 yang sudah berkeluarga. Semua melayani Tuhan, tidak keluar dari GBI. Kami pendeta sekarang ini sudah kami 4 pendeta. Anak saya yang pertama perempuan, pendeta. Menantu saya laki-laki, pendeta. Anak saya nomor 2 perempuan, pendeta. Menantu saya pun pendeta juga. Tapi sambil kerja di sekuler. Sambil bekerja di sekuler tapi ya sudah pendeta. Sudah melayani mereka. Semua anak saya melayani. Antara apa ada terjadi keharmonisan bagi kami. Tidak ada kami bersembunyi-sembunyi. Ini harus kita bentuk di dalam rumah tangga kita akan terjadi. Ini supaya kita percaya. Sebab apa saudaraku, janji-janji Tuhan itu akan Tuhan berikan bagi kita dengan penuh sukacita yang luar biasa. Dan percaya Tuhan. Jikalau kita mengharapkan itu memperoleh bagian dalam janji-janji keselamatan yang dijanjikan Tuhan, harus kita taat dan setia. Harus kita taat dengan setia, datang kepada Tuhan untuk memuji hamba Tuhan. Jangan kita ada di waktu. Oh nantilah berdoa kepada Tuhan. Dah masih ada lagi minggu depan ke gereja. Udahlah minggu depan ke gereja, tak usah ke gereja sekarang. Jangan ada lagi perkataan kita hari-hari ini saudaraku. Tapi benarlah kita sudah tahu kita ada hari minggu gereja, datanglah kita gereja. Kita sembahkanlah hidup kita dengan Tuhan. Aku datang ke gereja Tuhan Allah untuk menenangkan hati Tuhan. Aku datang untuk memuji-muji dan menyembah Engkau. Sampaikan itu kepada Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Ini ya Tuhan supaya kita percaya saudaraku dengan sungguh-sungguh. Kalau kita menuruti, akan kita terima keselamatan itu daripada Tuhan. Mengingat perkataan Tuhan akan kita diberkati yang luar biasa dengan sungguh-sungguh. Saudara, ada saya saksikan tadi sebelum time, ada saya baca di komedi.
Dia datang merantau ke Jakarta, tidak dapat pekerjaan. Pertama dia melayani di warung nasi Padang, cuci piring. Hampir sebilang itu ada 3 bulan tak berapa, tapi selalu dia mengisisikan untuk Tuhan. Sebab dia sangat rindu hadirat Tuhan dalam hidupnya. Waktu dia menerima gaji, pertamakan itu kembalikan kepada Tuhan. 10%. Sudah itu dia pindah menjadi tukang koran. Dia begitu juga dia. Selalu yang diutamakan adalah Tuhan. Yang diutamakan adalah Tuhan. Itu selanjutnya berikutnya dia menjadi komedian. Sekarang dia gaji besar. 300 juta 1 bulan. 300 juta kalau 10% berapa saudaraku? Itulah diberikan ke gereja. Belum lagi ucapan syukurnya. Dia menerima ucapan syukur gereja. Besok hari minggunya ditengok istri pendeta sudah pakai gelang. Dia enggak iri hati. Dia enggak timbal kebencian. Apa dikatakan? Itu yang sudah kuberikan kepada Tuhan. Terserah kepada pendeta itu mau kemana itu dipakai, dia terserah. Tidak ada kebencian dia. Tapi sampai sekarang begitu dia melakukan itu ke gereja. Dipakai Tuhan yang luar biasa dan dia diberkati oleh Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya pun di sini akan selalu itu melakukan itu. Dilakukan itu kan disitulah Tuhan bukakan tingkat-tingkat langit bagi kita akan berkat. Secara saudara kamu pedagang, akan Tuhan berkati daganganmu. Kamu sebagai pegawai akan diberikan kamu meja yang lumayan. Tahu salah terlampau basah, amin. Tapi agak lumayan, tidak ada, bukan meja yang kosong. Asalkan kita taat dan percaya dengan Tuhan, amin. Ini seperti yang saya sajikan tadi, itu satu pejabat jenderal itu, dia jenderal, anaknya pun jenderal, semuanya akan diberkati oleh Tuhan lantaran mereka mengandalkan Tuhan. Dan ini yang percaya kita Tuhan, apa kita saudaraku. Dan kita lakukan itu semuanya dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Amin saudaraku. Ini supaya kita. Jadi justru itu kita lalu datang. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita puji dengan Tuhan dengan penuh mulut kita. Sebab itu yang disenangkan oleh Tuhan. Inilah firman Tuhan, saya undang pemain-pemain musik datang ke depan. Kita selalu adalah Tuhan. Dan lagi katakan secara pujian penyembahan, mulutku dengan penuh pujian. Lakukan itu saudaraku supaya kamu akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan kaulah pengharapanku, ku percaya hanya padamu. Yesus kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku.
kepadamu ya Allahku. Haleluya. Makasih Tuhan. Bentuk kami Tuhan, untuk selalu mulut kami penuh dengan pujian, untuk selalu menenangkan hati Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan di pada hari Rabu, di pada siang hari ini. Dusturi Tuhan, Engkau selalu berkenan bagi kami Tuhan, supaya kami taat dan kuat, biarpun menghadapi segala goncangan, tantangan yang datang kepada kami, bahkan ujian Bapa. Tapi selalu kami percaya mulut kami adalah selalu memuji-muji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Lawatlah kami, pimpin kami. Apa yang sudah kami dengar hari ini, untuk mengingatkan kami lebih sungguh-sungguh datang kepadamu ya Tuhan. Supaya kami mengaku selalu dosa-dosa kami. Orang yang mengaku dosa, Engkau berkenan bagi orang itu. Dusta itu kami Tuhan. Supaya kami lebih menyadari segala kekurangan kami datang kepadamu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurnakan firman-Mu yang sudah hamba sampaikan Tuhan bagi umat-Mu. Buka hati mereka, pikir mereka, untuk mentaati setiap apa yang hamba sampaikan pada hari ini firman-Mu. Supaya itu menjadi penuntun, mengiring-iring mereka, sedia hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita katakan, amin.